karena tugasnya juga 3 hari, jadi ya saya mungkin seperti biasa menjelaskan dulu di awal, kita diskusi teorinya dulu di awal gitu ya. Nanti selebihnya teman-teman akan explore sendiri lalu mengumpulkan tugas di ULS. Kurang lebih sih seperti itu. Lalu materi juga sudah ada di ULS, tempat pengumpulan tugas juga saya sudah sesuaikan dengan perintah yang ada di PowerPoint 3 hari. Jadi kalau tidak salah ya 3 hari sampai jam 12 malam, terhitung dari sekarang. Oke, saya izin share screen. Wait. Sorry. Oke, hari ini kita akan bahas untuk bagaimana cara menginstal sebuah software gitu ya, atau sebuah aplikasi di Linux. Dalam hal ini contohnya kita pakai Ubuntu gitu ya. Nanti contohnya adalah selain menginstal aplikasi, juga bagaimana kita menggunakan text editor. Text editor ini apa sih? Ada yang tahu nggak text editor ini apa? Kegunaannya apa sih text editor ini? Untuk merubah data dalam softwarenya. Untuk apa? Merubah data dalam softwarenya. Merubah data dalam servernya. Oke, saya simpan. Ada lagi yang lain? Pengertian dari teks aplikasi atau software kita tahu ya. Sekarang bagaimana cara kita menggunakan text editor. Tapi sebelum ke sana, saya butuh tahu nih, teman-teman pengetahuannya tentang text editor itu seperti apa? Buat ngetik kode HTML atau enggak XAML mungkin, Bu? Buat ngetik coding gitu ya, tempat untuk saya ngetik coding. Ya boleh tadi bisa XML, bisa HTML gitu. Tadi pakai contoh itu, ataupun sebenarnya yang lain. Betul, kalau tadi kaitannya untuk merubah data atau apa server karena saya memintakan komen, itu bagian di dalam coding. Saya anggap seperti itu ya. Tapi biasanya kalau kita bicara tentang text editor ada berbagai macam rupa. Kayak gitu. Teman-teman yang terbiasa Windows, termasuk saya gitu ya, termasuk saya juga terbiasa dengan Windows seperti itu. Mungkin akan menggunakan beberapa text editor. Contohnya yang sekarang yang lagi, kalau dulu sih Bencekno ya, Bencekno itu dampaknya kurang bagus, tapi sekarang itu bagus banget. Itu ada punyanya Visual Studio, text editor punyanya Visual Studio itu oke banget sih kalau sekarang. Jadi saran saya kalau memang butuh text editor pakai yang itu, kalau memang based on Windows ya, seperti itu. Lalu ya itu kurang lebih sih fungsinya dari text editor. Sebenarnya itu sebuah software atau aplikasi yang membantu kita di dalam mengatur, membuat, dan memanajemen seluruh codingan kita. Nah, text editor ini biasanya sering banget digunakan oleh para programmer sepertinya. Karena ya sudah saya bisa di satu software atau satu aplikasi, tapi saya bisa nulis berbagai macam coding dengan berbagai macam development-nya kayak gitu. Saya bisa nulis untuk bahasa C dengan Visual Studio misal, saya bisa nulis VB dengan Visual Studio misal, atau saya bisa nulis Java yang nanti kalau saya mau run di tempatnya lain, contoh dulunya sih Eclipse gitu kan ya. Lalu sekarang NetBeans gitu ya juga bisa gitu ya, atau HTML tadi juga sama, saya juga bisa melakukan itu. Jadi itu kurang lebih sih text editor. Nah, text editor ini sangat berguna buat teman-teman programmer, apalagi kalau teman-teman programmer yang sudah kawakan, yang anggapannya sekarang mungkin kita ini masih di ranah coba-coba kidis gitu ya, ngoding program itu di ranah nyoba-nyoba, tapi nanti pasti kalau sudah naik semesternya, sudah tahu banyak, apalagi kalau sudah coba join ke proyek-proyek yang berbayar, artinya Anda dipercaya untuk mengerjakan proyek-proyek tertentu, walaupun 1-2 bagian tertentu, lama-lama kepercayaan diri Anda sebagai programmer itu akan
meningkat seperti itu, dan Anda akan mencari software ataupun aplikasi yang sangat mendukung untuk Anda ngoding. Nah, salah satunya adalah pemilihan text editor. Any text editor sebenarnya tidak masalah seperti itu. Cuma kadang-kadang beberapa programmer yang kawakan, mereka akan melihat dari berbagai macam sisi untuk text editor. Mulai dari memakan memorinya, jadi waktu saya run atau saya jalankan, dia makan memori seberapa banyak sih. Kalau gede banget padahal cuma ngoding segini, mendingan saya cari text editor yang lebih hemat memori. Itu paling penting biasanya dilihat ya di kacamata. Dari kacamata. Lalu berikutnya adalah penempatan UI, lalu pengizinan untuk desainnya seperti apa. Nah, itu yang biasanya akan dilihat di seorang programmer dalam memilih text editor yang tepat, karena anggapannya kalau dokter itu stetoskop atau suntik atau penyanyi lah, penyanyi itu anggapannya mic-nya atau mikrofonnya itu adalah senjata utamanya ya, sama kayak gitu. Dalam programmer text editor itu termasuk senjata utamanya dia, yang artinya dia mengusahakan supaya text editornya ini nyaman buat dia seperti itu. Oke. Nah, ini review gitu ya. Ya, kemarin sih materi yang sebelum-sebelumnya. Kelebihan Linux adalah open source. Itu artinya berarti gratis. Lalu juga bisa di-develop atau dikembangkan. Nah, komunitas Linux banyak sekali. Ada Axe Ubuntu, Axe Linux, whatever lah. Kamu tinggal googling, nyari. Saya juga sama. Kalau tapi saya explore-nya nggak Ubuntu sih. Saya explore-nya kali itu Kali Linux, karena memang untuk mendukung sertifikasi saya waktu itu. Jadi eksponnya ke Kali Linux, ya sama, saya belajar dan lain sebagainya, mencarinya lewat internet dan dari berbagai community. Nah, community ini sangat penting, modal bahasa Inggris saja, kamu bisa nanya, dan mereka itu terutama community Linux ya, ketika kamu bertanya itu jawabannya cukup cepat menurut saya, kayak gitu. Sesama itu langsung jawab maksudnya apa. Tanya remeh-temeh sekalipun gitu ya, settingan segala macam itu jawabnya cepat. Kalau sudah ada jawaban di forum yang lain atau di link yang lain, mereka cuma tinggal mengirimkan coba baca ini gitu. Jadi lumayan sih menurut saya untuk Linux community-nya ya, itu sangat-sangat membantu seperti itu. Lalu berikut kelemahan Linux, paling yang nggak nyaman, teman-teman kalau yang sudah terbiasa Windows masuk Linux itu macam kayak alien banget gitu, atau ya bisa berasa alien, atau sebaliknya merasa wah keren ya kayak gitu. Yang awalnya klik next, sekarang semua saya harus pakai command line, atau saya harus mencari tahu lebih dalam secara manual, saya harus belajar baca. Jadi tiba-tiba saya kayak menjadi IT aja gitu. Nah, itu salah satu kelemahan paling besarnya Linux seperti itu. Kalau proses instalasi ya kemarin sudah ada yang cukup lebih mudah, cuma mungkin karena belum suitable, jadi ada beberapa yang disesuaikan dengan hardware bawaan dari laptop ataupun PC-nya. Oke, nah Windows kayak gitu ya, Windows ya udah kita nggak usah ngomong lah, Windows nih mudah gitu. Makanya kalau sudah bertahun-tahun pakai Windows, lalu pindah ke Linux gitu ya, juga agak susah seperti itu. Agak ya adaptasinya cukup lama, tapi biasanya Linux ini memang untuk teman-teman yang latar belakang IT atau teman-teman yang gak harus latar belakang IT, cuma keinginan untuk apa ya, ya ada keinginan untuk ngoprek atau apapun itu cukup besar kayak gitu. Itu yang biasanya pakai Linux, sisanya sih Windows seperti itu, karena ya mudah ngeklik dan lain sebagainya. Apakah dengan begitu saya ngodingnya akan lebih wow ketika di Linux daripada di Windows? Kalau saya dari kacamata ini ya, dari kacamata programmer, enggak juga, tergantung. Kalau kamu kerjanya nanti di software house, ini saya ngomong garis besarnya, kalau kamu kerjanya di software house dan memang bagian untuk membuat software atau aplikasi, dan kamu lebih nyaman dengan Windows atau punyanya Mac gitu ya, karena Mac juga oke. Karena Mac ini modernnya Linux gitu. Saya bisa bilang seperti itu, basicnya ya dari Linux juga sih sebenarnya, itu modernnya punyanya Linux. Jadi juga oke sebenarnya di Windows, tapi
Kalau misal kamu nanti fokusnya itu adalah ke arah networking, ke arah security terutama, itu jauh lebih baik kalau belajar tentang Linux. Seperti itu, membiasakan diri. Lalu yang kedua, kalau kamu lebih banyak ke arah back end, di bagian belakang layar, ngurusin kayak gitu ya, dan lain sebagainya, itu jauh lebih enak kalau sistem administratornya itu adalah Linux. Apalagi karena ini gratis, kebanyakan untuk di cloud computing, kalau beberapa perusahaan yang mau adapt atau pindah ke cloud computing, mereka ini pasti ambil yang gratisan dulu. Dalam hal ini ya pakai Linux, seperti itu untuk server dan lain sebagainya. Jadi mencari hal-hal seperti itu. Nah, hanya sedikit gitu ya, hanya sedikit yang bisa berkecimpung di Linux. Saya rasa juga kalau di Ubaya secara kurikulum yang saya lihat secara garis besar, kalian dapat Linux-nya untuk basic sekali itu dapat di operating system ini. Sisanya silakan belajar sendiri, apalagi kalau sudah mau TA kayak gitu ya, itu nanti akan lebih dalam lagi. Nah, makanya dari itu dari sekarang ya nyicil-nyicil belajar, karena sangat sedikit ketika lulusan itu di tempat kerja itu nyari yang bisa untuk mengoperasikan Linux dan lain sebagainya itu sangat sedikit. Kalau ada pun itu kebanyakan yang sering ikut proyek-proyeknya dosen di universitas negeri. Jadi beberapa universitas negeri itu dosen-dosennya juga ada dipercayakan untuk beberapa proyek yang punyanya pemerintah, misal dan sebagainya. Nah itu mahasiswa-mahasiswa yang ditarik ke sana kalau ada pun ya modelan seperti itu. Jadi coba kalian search aja. Maksudnya kalau saya sih akan coba search ya sesuai dengan perkembangan zaman, kira-kira bahasa pemrograman populer nomor 1 atau nomor 1 sampai nomor 3 yang sering dipakai di perusahaan itu apa, kayak gitu ya. Lalu operating system yang sering dipakai di perusahaan itu apa, walaupun mungkin mereka akan create operating system mereka sendiri, misal seperti itu. Ya, tapi setidaknya ya bisa tahu basicnya dari mana. Oke, nah sebelum kita masuk gitu ya, ini karena berikutnya package management. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara menginstal software atau aplikasi, maka kita bahas dulu package management seperti itu. Nah ya, distro Linux ya, kayak gitu. Kalau lupa ya silakan dibuka di week 8. Apa itu distro Linux dan lain sebagainya. Oke, sebelum itu saya ngikutin deh diskusi deh. Apa itu distro Linux ya? Apa itu distro Linux, teman? Distribusinya, Bu, distribusi Linux. Bisa dijelaskan lebih panjang? Gimana ya? Jadi Linux itu kayak punya beberapa anak. Misalnya Ubuntu sama Edubuntu. Dua-duanya kan punya Linux, tapi kayak beda kekhususan gitu, Bu. Kalau Edubuntu kan lebih ke untuk edukasi, terus kayak kalau Linux lebih untuk ke networking dan kawan-kawannya gitu, Bu. Ya. Jadi sesuai dengan gini, jadi sebenarnya Linux ini kan berasal dari kernel Linux ya. Lalu dari sekian banyak fungsi dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Akhirnya dibuat distro Linux. Jadi ada distro Linux yang tadi disebut dengan macam-macam gitu ya. Nah, distro Linux ini ketika dirilis itu sudah komplit satu bagian gitu ya, dengan macam-macam. Jadi misal kali Linux ya memang sudah ada software-software bawaan atau package management lebih tepatnya juga yang berhubungan dengan network dan security. Seperti itu. Ada yang khusus untuk sistem administrator, ada yang khusus untuk sistem information dan seterusnya. Nah, itu yang intinya ketika ini distro Linux rilis itu sudah ada package manajemennya, sudah ada software bawaan lebih tepatnya gitu ya, atau aplikasi bawaan disesuaikan dengan tujuan distro Linux ini untuk apa. Tapi apakah boleh dikembangkan? Oh, sangat terbuka. Itulah fungsinya open source seperti itu. Nah ya, ada tiga distro induk atau yang cukup besar. Ada Debian, Slackware, Red Hat. Nah, Debian ini salah satu jalannya adalah Ubuntu. Seperti itu. Nah, package management itu apa? Tadi saya sudah sempat sebut di awal gitu ya.
Nah, package management ini adalah kalau bahasa Indonesianya ada di sini. Nah, teman-teman boleh deh, maksudnya zaman sekarang nih internet terbuka, jadi saran saya sih silakan buka justru itu, nanti di grup kita bisa diskusi lebih dalam. Seperti itu. Jadi package management itu adalah kumpulan perangkat untuk kita otomatisasi proses install, upgrade, konfigurasi, atau uninstall dari suatu software. Jadi package management ini bawaan dari Linux-nya, anggap aja seperti itu, yang mereka menyediakan package management-nya untuk kita bisa melakukan proses-proses untuk menginstal aplikasi atau software. Lalu kita juga bisa melakukan upgrade. Apa yang di-upgrade gitu ya? Yang di-upgrade itu adalah konektivitas antara software yang terinstall dengan yang disediakan oleh Linux seperti itu. Nanti ada 3 macam beda, ada yang untuk install apt-get, ada yang untuk upgrade, ada yang upgrade untuk di bagian Linux-nya, ada 3 nanti bisa berikutnya. Nah, setiap distro itu yang ngikutin package manajemennya, gitu ya, dia distro induknya seperti itu. Nah, untuk yang Debian ini pakai apt-get seperti itu. Apakah yang lain akan berbeda, distronya beda, pakai beda? Ya, nanti disesuaikan. Jangan khawatir, sekali lagi komunitinya tuh sangat banyak. Linux ini sudah sangat banyak kalau kita cari informasi di googling gitu ya, atau di internet seperti itu. Tapi untuk yang varian Debian kita pakai apt-get seperti itu. Nah, apt-get ini juga berlaku sama untuk yang Ubuntu-nya. Nah ini cocok nih, keep calm and sudo apt-get. Nah biasanya kalau apt-get ini saya biasanya akan masuk sebagai root dulu gitu ya. Pastikan saya sudah sebagai root, baru saya melakukan berbagai macam. Gitu akan lebih membuat saya akan lebih leluasa. Nah fungsi dari apt-get, jadi apt-get ini belum untuk saya menginstalkan atau apa gitu ya. Jadi apt-get ini itu fungsinya itu mencari kira-kira kalau saya mau install sebuah software atau sebuah aplikasi yang saya butuhkan, nah kira-kira ini di Linux saya nih tersedia atau tidak gitu ya. Saya butuhnya apa saja, connect kemana saja kayak gitu. Lalu minimal requirement-nya bagaimana? Jadi dia itu akan scanning di awal seperti itu. Nah contoh misal, kalau misalnya kita mau install game PES 2017 ini game sepak bola ya, benar nggak? PES nih, ada yang pernah tahu? Iya, betul. Ya, game bola kaki ya, sepak bola ya, seperti itu ya. Oke, ya kita misalnya mau install itu, lalu di aplikasi tersebut minta minimal requirement-nya VGA NVIDIA-nya 2 GB. Nah, dengan apt-get dia akan mengecek gitu ya, akan scanning requirement tersebut itu sudah ada atau tidak, seperti itu. Nah, di Linux semuanya ini dilakukan lewat terminal gitu ya, lewat terminal. Jadi kita akan melakukan semuanya terminal. Jadi ya kamu akan melihat black and white gitu terminal. Nah itu salah satu serunya di Linux seperti itu. Saya nggak bilang itu salah satu minusnya di Linux, tapi serunya di Linux. Awalnya ketika saya dulu megang Linux, awal-awal tuh rada yang kayak nggak nyaman gitu ya segala macam. Tapi lama-lama jadi menikmati. Jadi paham gitu ya kenapa tetap mempertahankan seperti ini dan lain sebagainya, itu jadi cukup paham. Lalu nyoba Mac, walaupun saya nggak punya Mac ya. Nah nyoba Mac karena di kantor ada Mac, saya ya Mac-nya sekarang di kantor gitu, nyoba Mac waktu itu Mac. Jadi pas nyoba dan lain sebagainya ya mirip-mirip. Jadi akhirnya cepat terbiasa gitu dengan Mac waktu itu. Jadi ya sebenarnya nyaman-nyaman aja. Nah, apt-get ini sebenarnya kayak front end dari package management-nya, kayak gitu. Jadi kalau saya tulis apt-get, ya sama aja seperti saya nulis DPKG, tapi DPKG itu backend-nya, kayak gitu yang berada di belakang layar sebenarnya. Nah, kalau DPKG itu hanya melakukan instalasi, sedangkan apt-get itu mencari requirement-nya lah lebih tepatnya. Oke, ini saya nggak akan terlalu panjang lebar di sini. Nanti teman-teman bisa ikutin detail. Nah ini sekarang coba kita menginstal sebuah aplikasi. Nah ini teman-teman boleh diuji cobakan ya. Sama ya kalau di saya, tugasnya saya, kalau di slide ada minta untuk diuji cobakan, semuanya diuji cobakan, dijadikan laporan sama dan dengan tugasnya. Jadi lengkap gitu ya kalau tugasnya saya ya. Jadi tugasnya saya kalau di kelas saya bukan hanya kerja tugasnya kayak gini, kerja tugasnya ini tugas eksplorasi 1 sama eksplorasi 2, enggak.
tapi juga include untuk mencoba apa yang ada di PowerPoint. Ya, jadi mulai dari ini install sticky notes kayak gitu. Nah, jadi sebelum Anda install sticky notes-nya, karena kan masih baru, jadi sarannya adalah lakukan update repository Linux, gitu ya, supaya bisa dapat update terakhir dari repositorinya, seperti itu. Nah, ini caranya bagaimana? Sudo apt get update, kayak gitu. Nah, pastikan bahwa ini Anda masuk sebagai root, ya, masuk sebagai root, sudo apt get update, lalu tunggu proses hingga selesai. Udah, ketika proses sudah selesai, kayak gitu, lalu Anda akan melakukan upgrade. Nanti ada bedanya nih. Apa sih bedanya antara update, upgrade, lalu dis-upgrade gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin nanti kita akan belajar bedanya ini seperti itu. Karena diminta 3 dilakukan sebelum saya mulai install sticky notes-nya. Seperti itu, yaitu untuk mengupdate, mengupgrade, dan dis-upgrade seperti itu. 3 dilakukan. Setelah ini selesai dilakukan, baru Anda nanti masuk ke proses instalasi sticky notes. Ini salah satu contoh aplikasi yang dipakai untuk contoh ini adalah sticky notes. Nah, apa sih sebenarnya bedanya update, upgrade, dan dis-upgrade? Nah, ini ada bedanya. Ini adalah beda antara update, upgrade, lalu ini bedanya upgrade dan dis-upgrade. Jadi sama aja. Jadi ini lebih tepatnya beda update versus upgrade versus dis-upgrade. Nah, kalau misalnya di-update gitu ya, sederhananya gini, update itu ketika saya melakukan apt get update, sebenarnya saya itu sedang melakukan mengupdate gitu ya, jadi memperbaharui sesuatu. Nah, di dalam pembaruan ini saya akan, kalau misalnya ada bug atau hole yang dulunya ada terus sudah diupdate oleh Linux-nya, nah ini saya akan memperbaiki masalah-masalah tersebut gitu ya, jadi bug-nya dan lain sebagainya. Nah, ini di update ini juga saya akan mengupdate atau memperbarui sebuah program kayak gitu ya, termasuk di dalamnya tadi memperbaiki bug-bug dari program tersebut. Ya samalah kayak kamu mau software update gitu ya, atau operating system update gitu ya, lebih tepatnya seperti itu. Jadi tapi ini dalam hal ini kalau saya sudo apt get update gitu ya, berarti kepada repository Linux-nya. Seperti itu. Berarti jadi program yang dimaksud di sini adalah repository Linux-nya. Itu kalau apt get update. Nah, kalau upgrade gitu ya, kalau di apt get upgrade ini untuk menginstal. Kalau tadi memperbarui ya, jadi sudah ada terus dibarui, dicek. Kalau memang tidak ada yang baru ya sudah, dia di scanningnya udah lewat aja. Tapi kalau ada yang baru ya udah dia akan memperbaiki gitu ya. Jadi memperbarui, mengupdate. Nah, kalau di upgrade ini dia akan menginstal versi terbaru. Jadi akan menginstal versi terbaru dari semua package management atau dari semua paket yang saat ini sudah ada di sistemmu, atau yang saat ini sudah ada di di Linuxmu, seperti itu. Nah, kalau misalnya di belakang layar ini tuh bisa terlihat dari source.list-nya. Jadi source.list-nya kira-kira apa saja isinya, nah itu akan di-upgrade sama dia. Jadi versi terbarunya itu akan terinstall seperti itu. Nah, oke, itu yang kurang lebih kalau saya ngomong upgrade. Nah, kalau yang dis-upgrade, nah kalau dis-upgrade ini itu selain fungsinya sama kayak upgrade di awal, jadi mengupgrade sesuatu. Nah, kalau di dis-upgrade ini dia itu akan seperti apt get di awal. Jadi dia itu akan ngecek semua dependencies pada repository Linux dan semua requirement gitu ya, seperti requirement dan lain sebagainya, lalu seperti apt get di awal. Jadi kalau misalnya ada kecenderungan memiliki konflik dan lain sebagainya, ya sudah, kalau memang ada upgrade-nya dia akan upgrade, itu dis-upgrade. Jadi sekaligus menangani dependencies dan requirement-nya. Jadi bukan hanya sekedar upgrade all new version terhadap repository Linux-nya, tetapi juga yaitu mencari apt get-nya saja. Jadi menambahkan apt get-nya untuk ngecek dependency, ngecek requirement dan seterusnya. Itu yang dilakukan di dis-upgrade. Nah, itu yang kurang lebih. Nah, kurang lebih sih, saya ternyata boleh bisa baca sendiri.
Nah, sekarang bagaimana cara untuk menginstal sticky notes? Nah, di Linux, kalau di Windows, Anda tinggal download .exe-nya atau executable file-nya, double klik, next. Tidak peduli ini dibuat oleh, .exe ini dibuat oleh siapa, di-create oleh siapa, tidak peduli gitu ya. Ya sudah, tinggal download executable file-nya, next, selesai. Nah, tapi kalau di Linux, Anda harus tahu kira-kira ini library package-nya dari mana. Jadi, kan bahwa saya sudah memiliki library package untuk menggunakan sticky notes-nya, seperti itu. Nah, jadi awalnya sih sebenarnya sudo apt-get install lalu nama software. Ingat ya, awalnya kita selalu pakai apt-get ya. Jadi sudo apt-get install gitu ya, install keywordnya, lalu nama software. Misal Anda boleh nyari sticky notes anything sih, jadi bukan hanya yang, mungkin ada, soalnya ada sticky notes yang punyanya orang lain barangkali ya, ini salah satu contoh pakai sticky, nama softwarenya ada indikator strap sticky notes, seperti itu, lalu jalan. Nah, ketika jalan, dia ngomong kayak nggak mau gitu ya, tidak selesai, seperti itu. Nah, kenapa tidak selesai? Ya, karena kita belum menambahkan library package-nya. Ini sama kayak kalau dulu di Outpro tuh ya, Python kayaknya ya, ketika Anda mau mengimport ini konsepnya agak sama, konsepnya aja ya, tapi tidak sama ya. Jadi kayak waktu di Outpro semester 1 ketika Anda mau melakukan import penggunaan list, kalau tidak salah dulu di Outpro, nah itu kan harus tahu library package-nya dari mana dulu, baru saya bisa import list tersebut. Nah, sama konsepnya, ini seperti itu. Nah, ini karena selain PPA itu ada cara yang lain lagi, seperti itu. Nanti saya coba PPA, tapi sementara ikutin slide dulu aja. Jadi, library package-nya dulu tahu. Nah, ini PPA atau Personal Package Archive. Nah, ini yang menyediakan repository, gitu ya, dari pihak ketiga, seperti itu. Nah, yang create lebih tepatnya, gini, yang create sticky notes-nya lebih tepatnya, atau developer dari sticky notes-nya. Nah, karena betul, saya setuju tidak semua software membutuhkan PPA, karena ada beberapa software yang memang bawaannya Ubuntu atau sudah tercatat di repositorinya Ubuntu, yang sudah nggak perlu PPA, saya langsung pakai nama softwarenya, selesai, seperti itu. Nah, tapi ada beberapa software yang di-create oleh pihak ketiga atau developer pihak ketiga, seperti itu. Jadi Anda harus butuh library package dari orang tersebut. Nah, jadi harus tahu developer PPA-nya apa. Nah, untuk yang sticky notes ini, developernya Umang. Saran saya Anda boleh, kalau untuk nyoba ini harus sticky notes ya, Anda boleh nyoba yang lain dah. Coba cari, atau sticky notes ya mungkin kalau bukan dari Umang, dari yang lain juga enggak apa-apa, biar paham gitu ya, seperti itu. Nah, jadi setelah itu selesai gitu ya. Setelah itu Anda add repository-nya dulu PPA gitu ya. Repository dulu sebenarnya sih nggak perlu pakai PPA gini. Kalau saya sih dulu langsung dalam satu itu langsung ambil nama developer plus nama softwarenya, seperti itu. Jadi langsung, jadi apt get install langsung gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang dilakukan. Oke. Nah, setelah Anda selesai untuk menambahkan gitu ya, atau memastikan bahwa developer Umang ini gitu ya, sudah Umang indikator sticky notes ini dikenali di repositorinya, jangan lupa untuk Anda update, seperti itu. Nah, setelah Anda update, sudo apt-get update, lalu Anda coba install lagi. Seharusnya setelah install, beres. Berhasil, kayak gitu. Nah, ya sudah, setelah itu Anda boleh, saya itu pasti akan terinstall, nanti boleh cari aplikasinya, jadi indikator, lalu aplikasinya dijalankan, itu dicoba apakah sticky notes-nya berhasil atau tidak. Oke. Berikutnya adalah uninstall software. Kalau tadi cara install software, berikutnya uninstall software. Nah, ini ada bedanya antara remove dan purge gitu ya. Jadi kalau remove itu uninstall software yang diinginkan, tetapi tetap mempertahankan konfigurasi softwarenya. Mungkin konfigurasinya akan dipakai untuk software lain barangkali.
Nah, kalau purge itu kayak uninstall all gitu ya. Sebenarnya kalau di Windows itu juga ada pilihannya ini. Kalau ketika Anda uninstall itu ada pilihannya untuk install sama remove all gitu ya. Jadi remove sampai menghapus, delete yang ada di C semua yang tentang program tersebut, atau cuma uninstall aja supaya nanti kalau saya bisa pakai lagi. Jadi kalau misal saya sudah ada Chrome gitu ya, Chrome di Windows saya, lalu saya uninstall, saya ada dua pilihan tuh, menginstall all sama remove all sampai semua data-data di C yang berhubungan dengan Chrome saya, cookies-nya, history, bla 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 ikut hilang, atau saya cuma uninstall aja. Jadi semua data-data dan konfigurasi yang sudah ada itu tetap ada. Jadi nanti kalau saya butuh lagi, saya bisa install lagi dan menggunakan konfigurasi yang lama. Seperti itu. Jadi sebenarnya mirip, di Windows juga menyediakan ini. Jadi Anda boleh remove dan purge. Misalnya ini pakai tinggal diganti aja sih. Ini remove-nya diganti purge atau purge diganti remove ini aja. Terus nama softwarenya dengan nama softwarenya. Jadi indikator sticky notes ya, kalau tidak salah. Nah, indikator sticky notes. Anda install ya sudah, tinggal tunggu proses selesai untuk uninstall. Yup. Sekarang materi berikutnya. Saya izin ke toilet sebentar ya.